Ripple dikabarkan sedang berencana untuk membeli Circle, perusahaan yang menerbitkan stablecoin USDT, dengan harga sebesar $20 miliar. Angka ini sangat besar, dan langsung membuat banyak orang di dunia kripto waspada. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah, kalau Ripple jadi membeli Circle, mereka mungkin harus menjual dalam jumlah besar token XRP untuk mendapatkan dananya. Dan itu bisa berdampak buruk pada harga XRP di pasar. Apa yang sebenarnya terjadi? Menurut laporan terbaru dari Fortune, sempat muncul rumor bahwa Circle sedang mempertimbangkan untuk dijual seharga sekitar $5 miliar, kemungkinan ke perusahaan seperti Coinbase atau Ripple. Tapi, kemudian muncul kabar baru bahwa nilainya bisa mencapai 10-20 miliar, khususnya dalam pembicaraan dengan Ripple. Namun, pihak Circle langsung membantah rumor ini. Seorang juru bicara Circle menyebutkan bahwa kabar tersebut tidak akurat, dan bahwa mereka masih fokus dengan tujuan jangka panjang mereka, termasuk rencana untuk menjadi perusahaan publik, IPO. Tapi meskipun Circle sudah membantah, spekulasi di komunitas kripto tetap terus berjalan. Dalam acara XRP di Las Vegas, seorang analis Bitcoin bernama Dave Weisberger mengajukan pertanyaan yang juga ada di benak banyak orang. Kalau Ripple benar-benar ingin membeli Circle, dari mana mereka dapat dana sebesar itu? Apakah mereka akan menjual XRP dalam jumlah besar? Pertanyaan ini sangat masuk akal. Ripple diketahui mengontrol sekitar 40% dari seluruh token XRP. Sebagian besar token itu disimpan dalam sistem escrow, semacam brankas digital, tapi token-token itu dirilis setiap bulan. Kalau Ripple menjual sebagian dari token tersebut, maka harga XRP bisa langsung turun tajam. Weisberger menyampaikan kekhawatirannya dengan jelas. Siapa yang akan beli XRP sebanyak itu? Dia juga menjelaskan bahwa meminjam uang dengan jaminan XRP saat ini belum bisa jadi solusi, karena pasar pinjaman semacam itu masih kecil. Kalau begitu, opsi Ripple jadi lebih terbatas, kecuali Circle setuju untuk dibayar dengan saham Ripple atau bahkan XRP langsung sebagai bagian dari pembayarannya. Di sisi lain, ada juga yang berpandangan lebih positif, seperti Fred Rispoli, seorang pengacara yang dikenal mendukung XRP. Menurut Rispoli, Ripple tidak perlu menjual XRP dalam jumlah besar untuk bisa melakukan pembelian Circle. Dia menjelaskan bahwa Ripple kemungkinan saat ini punya dana tunai antara $1 miliar sampai $3 miliar. Jika dana itu digabungkan dengan modal dari investor swasta, pinjaman khusus, structured debt, bantuan dari dana kekayaan negara, sovereign wealth fund, di dunia kripto, maka pembelian itu masih memungkinkan dilakukan tanpa harus bikin pasar XRP panik. Rispoli juga meragukan angka $20 miliar. Menurut riset pribadi yang dia kutip, nilai wajar Circle kemungkinan hanya sekitar 7-9 miliar saja. Kalau nilainya memang segitu, tentu pembelian ini jauh lebih mudah dan tidak terlalu berisiko bagi Ripple. Jadi sekarang kita punya dua sudut pandang. Weisberger berpikir bahwa satu-satunya cara Ripple bisa membeli Circle adalah dengan menjual XRP dalam jumlah besar. Tapi Rispoli percaya bahwa Ripple punya cukup sumber daya, baik itu uang tunai, saham, maupun strategi pembiayaan, untuk melakukannya tanpa menjatuhkan harga XRP. Sekarang mari kita lihat sisi menariknya. Kalau ternyata nilai Circle memang hanya sekitar $7 sampai $9 miliar, dan Ripple bisa membeli tanpa menjual XRP secara besar-besaran, maka pembelian ini justru bisa jadi langkah strategis yang sangat cerdas. Kenapa? Karena dengan membeli Circle, Ripple akan punya kendali atas USDT, salah satu stablecoin paling banyak digunakan di dunia. Ini bisa membuat Ripple jadi pemain besar di dunia pembayaran kripto, dan memperkuat posisinya dalam persaingan melawan sistem lama seperti Swift. Nah, kalau ternyata semua rumor ini tidak benar, dan tidak ada rencana penjualan Circle sama sekali, maka semua pembahasan ini bisa jadi hanya sekadar spekulasi. Sampai sekarang, Circle tetap pada pendiriannya. Mereka menolak semua rumor soal penjualan. Mereka juga masih fokus menjalankan proses IPO, penawaran saham ke publik, yang sudah mereka umumkan sejak Desember 2022. Memang ada penundaan, tapi mereka melanjutkan prosesnya di awal 2024 dan sudah memilih perusahaan penjamin emisi. Tanggal IPO-nya sendiri belum diumumkan. Terlepas dari apakah pembelian Circle oleh Ripple ini benar-benar terjadi atau tidak, pertanyaan yang muncul dari isu ini tetap penting. Kalau Ripple suatu hari ingin membeli perusahaan besar, bagaimana mereka bisa membiarainya tanpa menjatuhkan harga XRP? Dan untuk para investor XRP, pelajaran pentingnya adalah, setiap keputusan bisnis besar yang diambil Ripple bisa berdampak langsung pada nilai XRP. Apakah itu lewat penjualan XRP, menjadikannya jaminan, atau sebagai bagian dari kesepakatan? Semua langkah besar Ripple harus diawasi dengan sangat hati-hati. Itulah kenapa rumor seperti ini pun tetap penting untuk diperhatikan. Kita lihat saja bagaimana semua ini akan berkembang nanti.